ini masih menjelaskan mengenai ini pasal yang bagian dari pasal yang kedua Ludor Buthani ya, tentang bagaimana terpujinya hal-hal kemanusiaan yang biasa dilakukan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika di sebelumnya mengenai bagaimana adab Kanjeng Rasul makan dan minum, kemudian pasal ini mengenai eh, an-nikah wal ya, di mana beliau eh, dalam hal pernikahan dan kepangkatan. Faqala kemudian Kanjeng Rasul bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum." Hubbiba telah dicintai ilayya untukku min dunyakum daripada dunia kalian. Padahal kemudian maka menunjukkan Kanjeng Rasul ala anna hubbahu lima zakara minan nisa yutibi alladzaini huma min amri dunia ghairihi wasti'malahu lidzalika laisa lidunyahu bal di akhiratihi. Padahal maka menunjukkan Kanjeng Rasul ala anna hubbahu lima zakara minan nisa'i wa tibi alladzaini huma min amri dunya ghairihi, bahwa kecintaan beliau lima zakaro atas apa yang telah dituturkan sebelumnya minan nisa'i yaitu istri-istri, kemudian watibi dan wewangian, alladzaini huma min amri dunya ghairihi, yang keduanya adalah bagian dari perkara dunia untuk selain Kanjeng Rasul. Wasti'malahu lidzalika, dan bagaimana beliau mempergunakan hal tersebut, bagaimana menggunakan wewangian, dan bagaimana beliau mempergauli atau bagaimana beliau bersama dengan istri-istri beliau. Itu laisa duniahu, bukanlah untuk dunia beliau, bukanlah untuk dunia Kanjeng Rasul, bal bahkan atau melainkan li akhiratihi, untuk akhiratnya beliau. Tidak semata-mata menggunakan wewangian, tidak semata-mata menikah, tetapi kedua hal tersebut yang lazim bagi selain Rasul atau bagi kita umatnya itu untuk hal lebih cenderung orientasi keduniaan, tapi untuk beliau, untuk Kanjeng Rasul, kedua hal tersebut adalah li akhirati, untuk akhirat beliau. Lebih cenderung orientasinya ke akhiratan. Lil fawaidi, karena ada berbagai macam faidah, berbagai manfaat, allati dzakarnaha fit tazwiji, yang telah kami tuturkan hal tersebut dalam bab pernikahan, dalam hal pernikahan. Walil liqa'il malaikati fit tibi, dan juga ada manfaat, ada faidah bertemunya malaikat, berjumpanya malaikat dalam hal wewangian. Kita memakai wewangian itu ada hikmah akan dijumpai oleh malaikat, senang dengan hal-hal yang wangi ya. Wali annahu aidon mimma yakhussu alal jima'i, dan sesungguhnya hal tersebut pun juga dari walana, sesungguhnya hu-nya domir sya'an ya. Aidon pula mimma, dari sebagian perkara yang khusus hal tersebut alal jima'i, berkaitan dengan jima, pergaulan suami istri. Wa yu'inu alaihi, dan menjelaskan Kanjeng Rasul akan hal tersebut akan itu jima. Yuharriku asbabahu, dan menggerakkan atau menjelaskan mengenai sebab-sebabnya jima. Hal-hal yang
bagi kita selain Kanjeng Rasul itu lebih orientasinya ke duniaan, tetapi yang dicontohkan Kanjeng Rasul baik itu masalah pergaulan suami istri ataupun tadi masalah mengenai wangian itu lebih berorientasi kepada keakhiratan. Persetubuhan dalam suami istri pun ada dilakukan dengan eh, dicontohkan bagaimana hal tersebut bisa berfaedah, bisa berpahala ya. Wa kana hubbuhu lihatainil khoslataini li ajli ghairihi wa qam'i syahwatihi wa kana hubbuhul haqiqiyyu al mukhtassu bidzatihi fi musyahadati jabaruti maulahu wa munajatihi walidzalika mayyaza bainal hubbaini wa wasala bainal halaini. Wakana dan keadaan hubuhu kecintaannya beliau, adanya kecintaan Kanjeng Rasul lihatainil khoslataini akan kedua hal tersebut yaitu An-Nisa dan At-Tib, ke istri dan memakai menggunakan wangian itu liajali goirihi karena tujuan selain dunia ya, selain keduniaan. Wa qam'i syahwatihi dan untuk tujuan mengendalikan atau menahan syahwat beliau, keinginan beliau. Wa kana hubbuhul haqiqi dan adanya kecintaan beliau yang hakiki, yang sebenarnya itu al-mukhtasu yang dikhususkan bidzatihi untuk zatnya Allah. Dengan zatnya Allah fi musyahadati jabaruti maulahu dalam musyahadah atau musyahadah dengan fi fi musyahadati jabaruti maulahu itu musyahadah dengan maulahu zat Allah ya Tuhannya maulahu di sini pangerannya punya kekanjeng Rasul di alam jabarut ya wa munajatihi dan munajat kepada Allah. Ini apa namanya? Bagaimana dulu waktu Kanjeng Rasul Mi'raj ya. Beliau mendapatkan kenikmatan, mendapatkan anugerah yang luar biasa bisa musyahadah dengan zat Allah Subhanahu wa taala di alam jabarut. Ada kalau dulu di Al-Hikam mengenai jabarut ya, itu dimaknai salah satunya adalah hal-hal yang non keduniaan. Bisa jadi jabarut ini adalah akhirat, bukan hanya satu tempat yang khusus dinamakan jabarut, tapi ada yang dimaknai yaitu non duniawi. Artinya bisa saja di akhirat jabarut ini ya. Karena kan kita meyakini bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mukhalafah khalqi wadisi juga kemudian kewinafsihi berbeda dengan makhluknya kemudian juga tidak membutuhkan tempat dan waktu ya. Karena itu menjumpai Allah di akhirat adalah kenikmatan yang hakiki luar biasa. Walidzalika dan oleh karena itu mayyaza bainal hubbaini. Beliau telah membedakan antara dua kecintaan. Wafasala dan memisahkan minal halaini antara dua keadaan. Karena itu tadi cinta hakikat, kecintaan hakikat dengan Rasul itu khusus al-mukhtasu dikhususkan itu dengan menjumpai zat Allah Subhanahu wa taala ya. Zat Allah wa taala. Ini dibuktikan ketika beliau Mi'raj mendapatkan anugerah yang luar biasa itu menjumpai zat Allah yang tidak bisa diiringi oleh malaikat Jibril.
Nah, malaikat Jibril mengantarkannya Rasul itu tidak sampai ke ujung perjalanan Mi'raj. Yaitu ketika penyeru Rasul mendapatkan nikmat anugerah berupa memperoleh perintah langsung sholat di hadapan langsung zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi dalam pemahaman Asy'ariyah yang kita yakini bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu al-qiyamu binafsihi ya, tidak butuh tempat dan tidak butuh waktu. Dan itu bagaimana Allah bisa menampakkan zatnya itu adalah hak Allah ya. Nah, sekali lagi ini cintanya, hakikat cintanya kanjeng Rasul, yang hakikat adalah mencintai zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala, lalu bersabda kanjeng Rasul, wa ju'ilat qurratu aini fi sholati. Dan sungguh telah diciptakan kesenangan pandanganku, kenikmatanku fi sholat di saat sholat. Faqad sawa wa Yahya wa Isa fi kifayati fitnatihinna wa zada farilatan bil qiyami bihinna. Faqad sawa, maka sungguh telah sama Yahya wa Isa, Nabi Yuna Sayyidina Isa dan Nabi Yuna kanjeng Nabi Yahya dan kanjeng Nabi Isa alaihi wasallam fi kifayati fitnatihina, bagaimana beliau berdua kanjeng Nabi Yahya kanjeng Nabi Isa itu mendapatkan fitnah dari kaumnya. Kalau istilah sekarang itu dipersekusi oleh kaumnya ya. Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wasallam. Beliau berdua ini mendapatkan persekusi dari umatnya yang tidak menginginkan atau yang tidak menghormati beliau. Wazada fadilatan bilikami bihinna. Dan telah bertambah keutamaan bilikami bihinna. Dengan menegakkan untuk qurratu aini, salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, ini yang pertama adalah nanti akan dijelaskan berikutnya di halaman 145 ya. Wakana dan ada kanjeng Rasulullah SAW, keadaan kanjeng Rasulullah SAW itu miman uqdiro al kuwati fi hadza. Yaitu dari orang yang diberikan kekuatan yang ditakdirkan untuk al kuwati fi hadza, untuk kekuatan atas ini ya, dalam hal ini. Wa utiyal katsira minhu. Dan diberikan al katsir akan yang banyak minhu hal tersebut. Walihada, oleh karena itulah ubi halahu min adadil haroiri malam yubah li ghairihi. Lantaran karena itulah diperbolehkan bagi kanjeng Rasul min adadil haroiri,
diperbolehkan memiliki jumlah istri yang banyak ya. Malam yubah lighairihi, yang tidak, yaitu perkara yang tidak diperbolehkan untuk selain kanjeng Rasul. Nah, kanjeng Nabi Yahya, kanjeng Nabi Isa itu memanfaatkan fitnah tidak persekusi oleh kaumnya dan belum menikah sehingga dipersekusi ya. Sampai kanjeng Nabi Isa meninggal pun beliau meninggal dalam keadaan tidak belum menikah ya, belum menikah. Nah, sedangkan sebaliknya kanjeng Rasul, beliau eh, karena memperoleh kesenangan, kenikmatan luar biasa itu dalam sholat, oleh karena itulah diberikan kebolehan untuk kanjeng Rasul memperoleh atau diperbolehkan untuk memperistri dengan jumlah yang banyak. Ada di Kahair ya, sejumlah istri lebih dari 4. Ada dalam satu riwayat ada 13 ya, kalau di kitab Tijan kalau tidak salah. Yang tidak diperbolehkan untuk yang lain. Kalau umatnya, bagi kita satu, apa, 2, 3 atau 4 bila adil, kalau tidak sanggup adil satu saja. Sedangkan yang Nabi Isa itu belum sama hingga akhir hayatnya mendapatkan eh, apa namanya, cobaan ujian luar biasa dari umatnya, dari kaumnya, sehingga sampai meninggal pun belum sempat untuk menikah ya dengan Nabi Isa. Nah, ini jadi orientasi keduniaan kanjeng Rasul dalam hal menikah, dalam hal wewangian ini tidak dijumpai dalam kanjeng Rasul, karena orientasi menikah dan memakai wewangian yang dalam hal ini ketika itu disematkan kepada kita yang bukan Rasul, bukan Nabi, kepada umatnya, itu lebih cenderung kepada hal-hal yang berupa keduniawian ya, keduniaan. Tapi kanjeng Rasul ketika beliau menikah dan beliau memakai wangian itu sama sekali tidak berorientasi keduniaan ya. Karena eh, disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa apa namanya? Beliau berkata pun itu tidak semata-mata berkata kecuali kalau tidak diwahyukan ya. Jadi apa yang beliau lakukan, apa yang beliau perbuat itu semata-mata merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menikahnya pun itu tidak berorientasi kepada keduniaan ya. Nah, dipertegas lagi bahwa qurratu aini fi shalah. Yang membuat kanjeng Rasul itu merasa nyaman, qurratu aini ya, merasa nikmat itu ketika sholat. Nah, ketika sholat. Dan ini eh, oleh karena itulah di apa namanya, ketika kanjeng Rasul pun itu merupakan salah satu miman, satu orang yang memberikan kekuatan, uqdiru alal quwwati fi hadza. Kekuatan untuk hal ini, dalam hal ini menikah ya. Oleh karena itulah secara fisik jasmani pun beliau memiliki kekuatan untuk itu, untuk bisa menikah dengan lebih dari satu istri. Oleh karena itu diberikan kebolehan untuk menikah dengan jumlah istri yang lebih dari satu ya, lebih dari 4, yang tidak dibolehkan untuk hal yang lainnya. Nah, karena tadi orientasi keduniaannya tidak ada, kemudian pun secara fisik diberikan Allah kekuatan memang untuk mampu untuk itu, untuk menikah lebih daripada 4 ya, maka itu diperbolehkan. Nah, waqad ruwaina wallahu alam bisawab. Untuk pertemuan kali ini kita bisa simpulkan bahwa hal-hal keduniaan yang beliau lakukan, misal dalam hal ini difokuskan dalam 2 hal, yaitu menikah dan tadi atib, wangian. Atib tadi lebih orientasikan ke akhiratan, misalnya dalam hal wangian itu akan disebutkan fadilah tadi dijumpai malaikat ketika kita memakai wangian ya. Kemudian ketika menikah pun ada tata krama, ada cara-cara yang orientasinya ke akhiratan, bagaimana mempergauli istri, bagaimana
ketika bersama dengan istri ya. Itu pun ada cara-cara yang lebih cenderung untuk memperoleh pahala karena ajal ghairihi, karena orientasinya bukan untuk dunia ya. Nah, ini lalu dipertegas lagi dengan sabda Rasul bahwa qurratu aini fis shalah. Kenyamanannya Kanjeng Rasul itu dalam sholat, ya dalam sholat. Lalu secara fisik pun Kanjeng Rasul uqdiru alal quwwah, diberikan kekuatan, kemampuan untuk itu, untuk bisa menikah lebih daripada satu istri. Demikian apa yang bisa disampaikan dalam pertemuan pada pagi ini. Jadi sekali lagi orientasi beliau menikah dan beliau memakai wangian tidak hanya semata-mata keduniaan ya, karena kenikmatan paripurna beliau itu tadi dalam hal sholat dan dalam hal cinta yang hakikatnya beliau adalah ketika kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan bahwa Kanjeng Rasul pernah menempatkan karunia menjumpai zat Allah langsung saat menerima perintah sholat dalam hal ketika Mi'raj. Karena itu cinta hakikatnya beliau, cinta yang sesungguhnya adalah mencintai zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hal menikah bukan tidak mencintai, tetapi kecintaannya lebih diorientasikan untuk keakhiratan ukhrawi, akhiratan. Apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam hal penyampaian serta pelogatan, mohon untuk diluruskan dan dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.